kiai, para imam, wabil khusus ketua DKM Masjid Jami Al-Amir, Asrama Polri, serta segenap jajaran kita dan para jamaah sholat maghrib. Mudah-mudahan sholat jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran yang telah lalu, wa yajuzu dan boleh ayat amal guru orang yang merdeka itu, dan boleh wa yajuzu dan boleh bermakmum ayat amal guru, artinya orang yang merdeka, bil abdi dengan imam hamba sahaya atau budak. Jadi secara hukum boleh orang merdeka seperti kita ini bermakmum kepada hamba sahaya atau budak. Ini kalau zaman sekarang sangat sulit ditemui budak, kecuali pada zaman Nabi dan para sahabat itu banyak budak-budak. Seseorang itu memiliki budak. Di dalam hukum fikih ini, wa yajuzu ayyaqamal hurru bil 'abdi. Maka jika seseorang itu memiliki seorang budak, maka boleh tuannya, orang yang memiliki budak itu bermakmum kepada budaknya, itu boleh. Ya, jadi kalau orang yang memiliki budak atau kita bermakmum kepada seorang hamba sahaya atau budak, itu boleh. Wal balighu bil murahiqi, dan orang yang sudah baligh dengan imam anak yang beranjak dewasa. Dan juga boleh hukumnya orang yang dewasa seperti kita atau orang yang sudah baligh, orang yang sudah dewasa itu bermakmum kepada anak kecil yang beranjak dewasa, itu boleh. Apa itu syaratnya? Syaratnya itu adalah ammas-sobiyu. Ammas-sobiyu, maka adapun anak kecil, wairul mumayyizi, yang belum tamyiz, fala yasibbu, maka tidak sah al-iqtida'u bihi, bermakmum kepadanya. Artinya adalah orang dewasa boleh hukumnya bermakmum dengan anak kecil yang beranjak dewasa. Syaratnya adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu adalah seorang anak yang beranjak dewasa. Kalau tamyiz itu bisa membedakan mana baik dan benar, mana barat, mana timur. Itu sudah tamyiz. Jika diukur tamyiz itu antara usia atau umur 6 tahun, 7 tahun sampai 12 tahun. Ini belum baligh ini, tapi tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana baik, mana benar antara umur 6 dan 7. Jadi jika ada anak yang tamyiz usianya adalah 6 tahun dan 7 tahun, maka secara hukum itu boleh menjadi imam sah sholat. Tidak harus baligh. Dan pendapat ini diadopsi oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu membolehkan anak yang sudah tamyiz menjadi seorang imam sholat. Artinya orang dewasa bermakmum berjamaah kepada seorang anak yang tamyiz, itu boleh. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, dengan syarat anak tersebut
bagus hafalan Qur'annya dan paham syarat rukunnya, sah. Kenapa demikian? Karena di masa Rasulullah karena Amr bin Salamah ummu qawmahu ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi jiddi wa sab'i wa sini. Jadi pada masa Rasulullah ada seorang anak bernama Amr bin Salamah. Itu menjadi imam pada kaumnya pada masa Rasulullah, sedangkan Amr bin Salamah itu umurnya pada waktu itu antara 6 tahun dan 7 tahun. Jadi kalau kita baca hadis akan menemukan hadis ini bahwa ada dulu pada masa sahabat Amr bin Salamah usianya antara 6 sampai 7 itu menjadi imam sholat. Karena Amr bin Salamah pada masa itu di kaumnya adalah seseorang yang paling bagus bacaan Qur'annya, makanya diangkat menjadi imam. Dan ini menjadi ijtihad Imam Syafi'i secara hukum boleh anak yang sudah tamyiz menjadi imam sholat. Tetapi kemudian menurut Imam Hanafi, anak kecil yang belum baligh itu tidak boleh menjadi imam sholat kecuali sudah baligh. Hadisnya juga ada. Jadi seseorang tidak sah bermakmum kepada anak kecil yang sebelum baligh. Ini dipilih ijtihadnya menurut Imam Hanafi atau Hanafi. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Hambali, boleh anak kecil yang sudah tamyiz menjadi imam itu hanya pada sholat sunnah, tapi tidak boleh menjadi sholat imam wajib atau sholat fardu, itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada anak kecil yang sudah tamyiz, adzan itu boleh, tidak masalah. Imamahnya juga boleh. Antara 6 sampai 7 tahun itu boleh. Karena pendapat Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian wala tasihhu, dan tidak sah qudwatu rajuli bi imra'atin, laki-laki, dan tidak sah bermakmumnya laki-laki dengan imam wanita. Jadi laki-laki itu tidak boleh bermakmum kepada wanita, tidak sah sholatnya. Wala bihunsa muskilin, dan tidak pula dengan hunsa muskil. Hunsa muskil itu seperti seorang banci, akan tetapi kalau hunsa muskil ini adalah orang yang memiliki kelamin ganda, memiliki 2 anak kelamin, kelaminnya sama-sama ada. Ya, Oji. Jadi banci muskil ini adalah memiliki anak kelamin, dua-duanya sama-sama ada dan sama-sama aktif, sehingga membuat bingung menentukan jenis kelaminnya. Jadi yang seperti ini tidak boleh seorang laki-laki bermakmum kepada wanita, dan juga kepada banci muskil yang seperti ini itu tidak boleh kalau seorang laki-laki. Wala hunsa muskilin bi imra'atin wala bi muskilin, dan tidak pula hunsa muskil dengan imam wanita, dan tidak pula dengan imam hunsa yang menyulitkan lainnya, itu juga tidak boleh. Ini juga penting. Wala qari'u, dan tidak pula orang yang bisa membaca. Wa huwa, adapun orang tersebut man adalah orang yuhsinul Fatihah, orang yang bisa yaitu orang yang bisa membaguskan Fatihahnya. Jadi seseorang itu tidak pula orang yang bisa membaca, yaitu orang yang bisa membaguskan Al-Fatihah, artinya la yasihul iktida'uhu, yakni tidak sah bermakmumnya bi ummihi, dengan imam yang ummi. Wa huwa adapun ya'man orang
yuhillu biharfin, itu orang yang merusak satu huruf, atau tasdidatin, atau satu tasdid, minal fatihati, dari surah al-fatihah. Jadi kita ini tidak boleh bermakmum kepada seseorang yang tidak bisa membaca surah al-fatihah dengan baik dan benar. Jadi kalau bacaan Qur'annya tidak baik, tidak benar, maka kita itu tidak boleh bermakmum dengan orang seperti itu. Apa cirinya? Misalnya dia merubah makhraj, merubah huruf. Misalnya kayak alhamdulillah dibaca albam, itu tidak boleh. Kalau ada orang yang tidak bagus bacaan Al-Qur'annya, kita ini tidak boleh bermakmum kepada orang tersebut. Yang harus diangkat menjadi imam itu adalah orang yang fasih bacaan Qur'annya, bisa membedakan makhraj dan tajwid. Tapi kalau tidak paham makhraj, tidak paham ilmu tajwid, maka secara hukum itu tidak layak dijadikan imam. Misalnya dia merubah huruf, misalnya alham dibaca alham, alamin ain alamin dibaca alamin, itu berubah makna. Yang seperti itu tidak bisa dijadikan imam, atau tidak boleh diikuti menjadi imam, atau tidak bisa menentukan tasdid atau merusak tasdid, seperti misalnya bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalnya iya itu pakai tasdid, kalau dibaca iyyaka salah, maka harus ditekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di dalam surah Al-Fatihah itu ada sekitar 14 tasdid, harus jelas tasdidnya. Ar-Rahmanir Rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibaca iyyaka tidak ada tasdidnya, maka itu tidak sah sholat. Ya, di sini sangat penting bagi kita, baik itu adalah makmum, belajar makhraj, belajar makharijul huruf, dan belajar ilmu tajwid. Karena tanpa belajar itu maka bacaan Al-Qur'annya dipastikan keliru dan salah. Kalau itu dibawa ke dalam sholat, bisa jadi sholatnya tidak sah. Apalagi dia menjadi imam, maka menjadi rusak. Summa asarul musannifu, kemudian pengarang kitab ini disyurutil qudwati bi qawlihi, berisyarat untuk syarat-syarat bermakmum dengan ucapan beliau. Wa ayyu mawdi'in, dan di tempat mana saja, sholat fil masjid, di dalam masjid, bi sholatil imami, dengan sholatnya imam, fihi, di dalamnya, ay artinya fil masjid, di dalam masjid, wa huwa, dan ada ru'ya, ayil makmum, artinya makmum, alimun, mengetahui bi sholatihi, dengan sholatnya, ay artinya al imami bi musyahadatil makmumi, dengan bisa menyaksikan makmum akan gerakan imam lalu padanya, au bi musyahadatihi ba'da shaffin, atau dengan menyaksikan akan sebagian shaf. Maka apabila kita itu bermakmum kepada seorang imam, itu dianggap sah ketika makmum itu bisa menyaksikan sebagian shaf daripada makmum yang ada di belakang. Misalnya kayak masjid ini nih, ini banyak makmum yang ada di belakang itu yang tidak melihat imam, hanya mendengar suara imam misalnya, tapi dia melihat sebagian makmum yang ada di belakang, maka itu sah.
Misalnya juga ada di atas, di luar, selama dia masih melihat makmum yang ada di belakang, gerakan makmum yang ada di belakang, walaupun dia tidak menyaksikan imam, maka itu tidak sah. Jadi walaupun posisi makmum itu berjauhan dengan imam, tidak melihat imam, tapi dia hanya melihat salah satu daripada imam, daripada sebagian makmum yang ada di belakang, maka itu sah, asalkan sebagian makmum yang ada di belakang itu terus bersambung kepada imam yang ada di depan, itu sah. Makanya kemudian masjid-masjid yang umum dan ini disepakati oleh para ulama, kalau masjid itu lantai 2, selalu di tengah itu ada lubang seperti ini. Jadi kalau imam ada di bawah atau imam ada di atas, imam ada di bawah, ada juga yang ada di atas. Selama kemudian di tengah-tengah itu ada lubang, makmum yang ada di atas atau di bawah itu melihat salah satu imam, maka itu sah sholat. Ini poin dasarnya. Tapi kalau makmum yang ada di belakang itu tidak melihat salah satu makmum di saf terbelakang, dia kemudian juga tidak melihat imam, maka itu poin secara dasar itu yang membuat kemudian berjamaah itu tidak sah. Tapi selama melihat itu sah. Hanya saja ada pendapat atau riwayat lain, bagaimana kemudian kalau masjid ada 2 lantai, imam ada di atas, kemudian makmum ada di bawah. Ini banyak di Jakarta. Tetapi makmum yang ada di bawah itu tidak melihat imam, hanya berdasarkan suara. Seperti misalnya di Masjid Akbar, dia kan posisi imam ada di atas, tetapi kalau sholat Jumat itu di bawah itu banyak itu makmum yang ada di lantai 2, dan makmum yang di lantai 2 itu tidak melihat imam dan tidak melihat gerakan shaf yang nyambung kepada imam, hanya berdasarkan suara. Kalau dikembalikan kepada pendapat menurut kitab ini, itu tidak sah. Tetapi hanya ada riwayat dan pendapat lain, bagaimana yang seperti itu, maka itu masih dianggap sah. Tapi ada syaratnya. Posisi masjid yang 2 lantai, yang di tengahnya itu tidak ada lubang atau bolongan, imamnya di atas atau di bawah, jamaahnya misalnya imamnya di atas, jamaahnya di bawah, seperti Masjid Akbar itu bisa sah menurut pendapat dan riwayat lain, selama itu masih satu masjid. Tapi kalau misalnya Masjid Akbar di atas itu wakafnya dijadikan masjid, tapi kalau di bawah itu wakafnya dijadikan aula, itu tidak sah. Karena yang sah itu adalah satu badan masjid, itu sah. Karena di Akbar itu kan sering disewa pernikahan. Kalau di bawah itu adalah aula, bukan dinyatakan masjid, maka itu tidak sah. Yang sah itu harus satu masjid, walaupun itu tidak melihat imam. Dan salah satu juga sahnya kalau masjid-masjid yang tertutup, yang ada 2 lantai antara bawah dan atas imamnya, itu harus ada tangga seperti ini, Masjid Al-Amin ini. Ini kan posisi, andai kata masjid ini ditutup, ini di tengah, imamnya kemudian di atas seperti Masjid Akbar, ini bisa sah kalau ada tangga itu di belakang itu, ada tangga yang menghubungkan. Tapi tangganya, ini syaratnya juga, tapi tangga ini harus ke utara dan ke selatan. Kalau utaranya menghadap ke kiblat,
istilah ulama tidak sah. Karena ketika jamaah atau makmum keluar ini membelakangi kiblat, itu tidak sah. Yang seperti ini sudah benar. Harus ada tangga dalam satu masjid itu. Kalau tidak ada tangga, tidak sah. Artinya ada syarat sahnya bermakmum atau berjamaah itu: satu, harus melihat imam; dua, harus mendengar imam. Jadi kalau mendengar itu masih bisa. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya adalah harus melihat makmum paling belakang, gerakan makmum paling belakang, yang makmum itu bersambung gerakannya kepada imam, itu sah. Misalnya ada masjid, karena sekarang kan rata-rata pakai AC, masjid tertutup pakai AC juga, tertutup pakai AC, dan pintunya di luar itu tidak dibuka. Menurut kitab ini kalau tidak dibuka itu tidak sah, karena makmum yang di belakang itu tidak melihat jamaah yang lain, tidak paham gerakan. Tapi riwayat yang lain membolehkan selama mendengar suara. Tetapi cuma ijtihad ulama dan mayoritas ulama memang kembali kepada yang pertama. Artinya masjid-masjid itu kalau dibikin lantai 2 itu di tengah itu harus ada lubang. Karena memang sahnya itu harus melihat, tidak hanya mendengar, tapi harus melihat gerakan imam. Walaupun memang ada juga pendapat kalau hanya mendengar, cukup mendengar itu bisa sah. Tapi persoalannya kalau tidak ada borongan, misalnya kayak Masjid Akbar, imam di atas, makmum di bawah. Makmum itu tidak melihat gerakan imam dan gerakan makmum yang lain, hanya berdasarkan suara. Walaupun sekarang ini memang dilengkapi dengan pengeras suara dan layar, pakai layar, ya, pakai CCTV, pakai layar, ada layar itu. Ilat sesuatu yang buruk yang bisa terjadi itu adalah ketika misalnya digelar sholat, tiba-tiba listrik mati. Itu salah satu imam Masjid Akbar itu ada yang tanya sama saya, karena pernah kejadian tiba-tiba itu listrik mati. Itu sholat Jumat lagi. Karena sholat Jumat itu kan fardu ain. Kalau sholat jamaah yang lain kan itu masih bisa dikodam dan sebagainya. Ketika itu dilaksanakan, memang ada pengeras suara, ada layar, 2 lantai, tidak ada lubang, tiba-tiba listrik mati, otomatis makmum yang ada di bawah itu bingung. Mau pakai bagaimana dia bergerak? Orang tidak ada suara. Seperti ini yang kemudian memang, makanya pada zaman Nabi itu kan tidak ada pengeras suara, tidak ada segala macamnya. Makanya kalau kayak Masjid Istiqlal atau Masjidil Haram ada muballigh. Kalau misalnya masjid itu kapasitas jamaahnya banyak, ada beberapa lantai dan masjidnya besar seperti Masjid Istiqlal, maka itu diangkatlah di tengah-tengah, namanya muballigh. Muballigh itu bukan penceramah, bukan pendakwah, tetapi adalah penyampai atau pemberitahu. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman, Rabbana lakal hamd. Setelah imam itu ada lagi, itu untuk memberitahu jamaah-jamaah yang di belakang, karena khawatir tidak terdengar. Makanya memang selama masih dalam satu masjid itu dibolehkan, hanya saja sesuatu yang sangat mungkin terjadi ketika listrik itu mati, maka dia harus berdasarkan
keyakinannya sendiri untuk bergerak, karena sudah tidak ada yang mau ini, suaranya tidak ada, layarnya tidak ada. Makanya mayoritas ulama, ijtihad ulama tetap kembali kepada pendapat yang pertama. Jadi masjid itu yang baik adalah masjid yang ada lubangnya seperti ini, walaupun ada yang di belakang itu masih bisa melihat gerakan salah satu jamaah di shot terakhir yang bersambung itu yang dianggap sah. Demikian barangkali, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita bahwa bermakmum kepada anak kecil yang sudah tamyiz, yang sudah bisa membedakan mana baik dan mana benar, itu menurut pendapat Imam Syafi'i boleh. Karena dulu di zaman Rasulullah ada sahabat anak kecil umurnya 6 tahun 7 tahun, ada dalam hadis namanya Amr bin Salam. Itu boleh. Tapi menurut Imam Hanafi tidak boleh kecuali orang bandel. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Maliki boleh hanya sholat sunnah, sholat wajib tidak boleh. Kemudian baiknya masjid bangunannya seperti ini memenuhi standar ilmu fikih yang bisa melihat gerakan imam atau makmum yang ada di belakang. Kalaupun kemudian ada masjid seperti Masjid Al-Akbar yang tertutup di tengah, imam di atas, makmum di bawah, tidak melihat kecuali hanya dengan pengeras suara dan layar, salah satu pendapat itu dibolehkan dan dianggap sah jika itu masih dalam satu masjid dan ada tangga atau ada pintu yang bisa menghubungkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.